Halo Sobat Art dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari sebuah film terbaru berjudul 365 Day This Day yang merupakan lanjutan dari serial pertamanya dulu di tahun 2020. Dan sedikit gambaran film ini akan berkisah tentang permusuhan yang terjadi antar mafia dan juga betapa rumitnya sebuah cinta segitiga. Bagaimanakah keseruannya? Simak terus video ini sampai habis. Apa? Można? Bestie? Please. Mamo, przepraszam. Kisah dibuka dengan memperlihatkan Laura yang selamat dari sebuah insiden di season pertama, di mana sekarang Laura dan Massimo akan segera melangsungkan pernikahan mereka. Sebelum masuk ke sesi pernikahan, Massimo terlebih dahulu mengetes kesiapannya. Setelah itu Laura kedatangan temannya yang bernama Olga. Dan di saat mereka berdua tengah berbincang, mereka pun membahas tentang rahasia kehamilan yang pernah dialami oleh Laura, yang hingga kini belum Laura katakan pada si Massimo. Di sana, Olga pun mendukung sepenuhnya kepada Laura apapun keputusan yang ingin Laura ambil. Singkatnya pernikahan pun terjadi. Dan setelah Laura dan Massimo resmi menikah, mereka pun melakukan bulan muda dengan penuh romantis. Di hari-hari berikutnya mereka pun terus menikmati kebersamaan mereka. Beberapa waktu kemudian Massimo dan Laura mengunjungi asistennya si Massimo yang bernama Domenico, suaminya si Olga. Di sana mereka pun akan membahas sebuah plan berikutnya. Waktu demi waktu pun berlalu dan si Laura sedang bepergian bersama dengan sahabatnya ke sebuah tempat untuk healing. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan penuh ceria. Jak się poznałyśmy? Błagam cię, starałam. Grazie. Namun tak berapa lama setelah itu, Laura langsung dijemput secara paksa oleh si Massimo, seolah-olah Laura adalah prajuritnya. Dengan kejadian ini, Laura pun protes kepada Massimo tentang perbuatan Massimo itu yang menurut Laura sangatlah tidak pantas. Karena Massimo seperti memenjarakan Laura agar tidak boleh kemana-mana. Padahal sebelumnya, Laura sengaja membiarkan dirinya diculik oleh si Massimo untuk tinggal berdua di sini. Bisa kita artikan jika di ending season 1 kemarin, si Massimo lah yang telah membawa kabur Laura ke sini. Dengan pertengkaran ini hubungan mereka sedikit merenggang. Di keesokan harinya, di tengah kegalauan, Laura kedatangan pria baru yang merupakan tukang kebunnya si Massimo. Di sana, perkenalan awal mereka sangat baik sekali, yang mana si tukang kebun bernama Nacho itu memperlakukan Laura bak seorang putri. It's okay. You're wrong by doing. Malam-malam selanjutnya, seperti biasa Laura pun bermesraan dengan suaminya. I think Hello. I'm glad you like it. Yeah. Nic. Di suatu malam ketika Laura dan Massimo tengah mengunjungi sebuah acara elit, di sana Laura yang kehilangan jejak suaminya malah menemukan jika suaminya sedang berselingkuh dengan mantan kekasihnya yang bernama Anna. Apakah Massimo benar-benar selingkuh? Nanti bakalan terjawab. Dengan penglihatan itu, Laura pun sangat hancur sekali, dan kebetulan Laura melihat Nacho yang baru saja tiba di sini, yang membuat Laura menyuruh Nacho membawanya pergi kemanapun. Singkatnya Laura pun dibawa ke kediaman Nacho yang juga ditempati oleh adiknya Nacho. Di sana, Nacho terus berupaya untuk menguatkan Laura dari kesedihan yang Laura alami. Slept so long.
Di lain sisi, ibunya Laura menyalahkan Massimo atas hilangnya anaknya yang kini tak tahu berada di mana. Dengan kejadian ini, Massimo terus menyuruh anak-anak buahnya untuk secepat mungkin menemukan Laura. Kembali ke Laura yang kini tengah bersama dengan adiknya Nacho. Di sana terlihat jika Nacho adalah sosok abang yang sangat baik yang menjadi pelindung adiknya selama ini. Melihat hal itu, Laura semakin tertarik dengan kehidupan Nacho. Most spontaneous person I know. Thank you. Di restoran, Massimo menemui Anna, dan Massimo mengatakan jika Anna lah yang menjadi biang kerok atas hilangnya Laura saat ini. Di lain lokasi terlihat hubungan Laura dan Nacho yang semakin dekat. Without. Sedangkan di tempat berbeda, Anna pun menemui si Adriano, kembarannya si Massimo, yang ternyata Massimo tidaklah selingkuh karena di acara elit itu Anna sedang bermesraan dengan Adriano, bukanlah dengan si Massimo. Tujuannya melakukan itu tak lain adalah agar Laura melihat hal itu dan kemudian dibawa kabur oleh anak buah mereka yang saat ini ada di depan mereka. Namun sayang, Laura tidak dibawa kabur oleh si anak buah mereka karena terlebih dahulu Laura telah dibawa oleh si Nacho. Mengetahui hal ini, Adriano sangat marah karena rencana mereka untuk menculik Laura telah gagal. Dan tanpa pikir panjang, Adriano pun menghabisi anak buahnya yang tidak becus ini. Kembali ke Laura dan Nacho yang kini malah semakin lengket sekali. Dan setelah itu Nacho pun mengakui semuanya kepada Laura kalau dia bukanlah pria miskin seperti yang Laura ketahui. Karena ayahnya Nacho adalah orang kaya yang merupakan mafia kelas kakap, musuhnya ayah Massimo yang saat ini telah tewas. Nacho menambahkan jika ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya karena Nacho ingin sebuah kehidupan yang normal, di mana dibumbui percintaan setiap harinya, dan Nacho hanya ingin bersama dengan Laura. Mendengar hal itu, Laura awalnya terkejut, namun meski begitu, Laura sepertinya memahami kondisi Nacho saat ini. Where's the drink? I need to take care of one thing. Hingga di suatu ketika, Nacho pun bertemu dengan ayahnya, yang mana di sana ayahnya seakan-akan menyuruh Nacho untuk melakukan sebuah misi agar bisnis ayahnya semakin maju. Di sana terlihat Nacho sepertinya tidak bisa menolak dan menuruti perkataan ayahnya. Do not come to I just came to tell you that. 5. I had better. Waktu pun kian berlalu dan akhirnya Nacho berusaha mengatakan yang sejujurnya kepada Laura tentang misi yang disampaikan oleh ayahnya itu. Di mana ternyata Nacho diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa Laura ke sebuah tempat untuk ditukarkan dengan sebagian besar saham milik Massimo agar ayahnya Nacho bisa menguasainya. Di sana Nacho mengatakan pada Laura jika ia sangat tidak ingin melakukan hal itu, tapi ia tetap tidak bisa. Mendengar hal itu, Laura dengan ikhlas mengorbankan dirinya demi kejayaan si ayahnya Nacho, agar Laura bisa bersama-sama dengan Nacho dan tidak pernah bertemu lagi dengan si Massimo yang telah menyelingkuhinya. Di sini, Laura masih belum tahu jika sebenarnya Massimo tidak pernah selingkuh. Singkatnya, Nacho dan Laura pun akan pergi ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan rencana ayahnya Nacho. Sesampainya di sana, Nacho ingin membawa Laura untuk bertemu dengan ayahnya yang bernama Don Matos. Namun, pengawal Don Matos ini melarang Nacho untuk membawa Laura karena mereka yang akan mengurusi Laura. Tak ada pilihan lain,
Nacho pun menyuruh kedua pengawal ini untuk menjaga Laura, sedangkan Nacho akan masuk. Di tempat itu ternyata Massimo juga telah ada di sana dan saat ini sedang membahas soal penawaran yang diajukan oleh Don Matos, di mana Don Matos, ayahnya Nacho, menyuruh Massimo untuk memberikan sebagian besar kekayaan ayahnya Massimo kepadanya jika Massimo ingin membawa Laura pulang. Mendengar hal itu, Massimo pun dengan lantang menolak dan ia seakan-akan tidak setuju dengan kesepakatan itu. Di sini lagi-lagi Don menegaskan jika si Massimo harus cepat-cepat mengambil keputusan karena kini Laura ada di tangan pengawalnya. Namun ternyata si Don telah dikelabui oleh si Adriano dan Anna, yang mana si pengawal yang Nacho temui tadi bukanlah anak buah Don, melainkan anak buah Adriano. Dengan kejadian ini, Nacho dan Massimo bergegas menyelamatkan Laura sebelum dihabisi oleh Adriano dan Anna. Kita pun diperlihatkan dengan Adriano dan Anna yang sebentar lagi akan segera menghabisi si Laura. It's not too far. And that is no longer not. Beruntung, Nacho dan Massimo tiba tepat waktu dan berusaha menggagalkan semua itu. Di sana, Adriano dan Massimo terlihat seperti tidak saling akur. Namun, beruntung Laura berhasil meloloskan diri dari pelukan Adriano, tapi sayang, Laura harus ditembak oleh Anna dari belakang. Lalu kemudian, Nacho pun menembaki Anna sedangkan si Massimo menembaki Adriano. Dan terakhir, Nacho ingin menembaki Massimo, tapi Nacho tidak sanggup melakukan itu karena Nacho lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa si Laura yang saat ini terluka. Dengan begini, kisah tentang 365 Day This Day selesai.